Selamat pagi anak-anak, jumpa kembali di YouTube channelnya Bu Guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Bu Guru senantiasa mendoakan agar anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 3, tematik, tema 1, kelas 6, sekolah dasar. Pada pembelajaran 3 ini, kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan yang pertama melalui tunas, yang kedua umbi lapis, yang ketiga umbi batang, yang keempat umbi akar, yang kelima gerage, yang keenam akar tinggal, dan yang ketujuh dengan spora. Mari kita pelajari tentang perkembangbiakan vegetatif secara alami. Berikut ini adalah contoh tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara alami. Yang pertama, perkembangbiakan alami dengan melalui tunas. Tunas adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Contohnya adalah pohon pisang, bambu, dan tebu. Yang kedua adalah perkembangbiakan secara alami dengan melalui tunas adventif. Tunas yang tidak tumbuh pada batang disebut tunas adventif. Tunas daun terdapat pada cacar bebek dan begonia. Sedangkan tunas yang tumbuh pada akar antara lain terdapat pada tumbuhan sukun dan kesemut. Yang ketiga adalah akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal adalah batang yang terdapat dalam tanah. Contohnya jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, dan kencur. Berikutnya adalah dengan cara membelah diri. Tumbuhan tersebut membagi tubuhnya menjadi dua secara langsung. Sel anaknya ada yang segera memisahkan diri dari induknya dan ada yang tetap menempel pada induknya sehingga membentuk kelompok. Contohnya adalah tumbuhan kanging hijau yang bersel satu, volvox, dan chlamydomonas. Yang kelima adalah dengan spora. Spora terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Berikutnya adalah perkembangbiakan vegetatif alami dengan melalui umbi. Umbi ini ada umbi lapis, yaitu merupakan lapisan daun berdaging dan berfungsi sebagai makanan cadangan. Di tengah umbi lapis ini terdapat tunas, contohnya adalah bawang merah. Yang kedua adalah umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan makanan yang mengandung karbohidrat.
pada kulit umbi terdapat mata tunas. Mata tunas ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Contohnya adalah kentang dan ubi jalar. Yang ketiga adalah umbi akar. Umbi akar merupakan umbi yang terbentuk dari akar. Umbi akar tidak dapat dijadikan bahan kebanyakan apabila tidak memiliki titik tumbuh bentuk tunas. Contoh umbi akar yang memiliki mata tunas adalah wortel dan lobak. Kemudian, untuk perkembangbiakan vegetatif alami yang terakhir adalah dengan melalui geragih atau stolon. Geragih atau stolon ini merupakan batang yang merambat di atas atau di bawah tanah. Contohnya pegagan, stroberi, arbei, semanggi, dan rumput tegi. Nah, anak-anak, setelah mempelajari materi di atas, kamu sudah mengetahui contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami. Sekarang, coba kalian amati gambar berbagai jenis tumbuhan yang ada pada tabel di bawah ini ya. Kemudian, identifikasi cara perkembangbiakan tumbuhan tersebut beserta ciri-cirinya. Nah, di sini ada sebuah tabel dengan 5 kolom. Kolom yang pertama berisi nomor, kemudian gambar tumbuhan, nama tumbuhan, cara berkembang biak, dan penjelasan ciri-cirinya. Ibu kasih contoh untuk nomor 1 ya. Nomor 1 ini ada gambar tumbuhan, ini adalah gambar ketela rambat. Ketela rambat ini cara berkembang biaknya adalah dengan melalui umbi batang. Kemudian penjelasannya adalah pada kulit umbi terdapat mata tunas. Mata tunas tersebut dapat tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Nah, anak-anak, silahkan lanjutkan sampai dengan nomor 5 ya. Berikutnya, kita akan mempelajari informasi penting dalam bacaan. Informasi penting merupakan informasi pokok atau pokok masalah yang dibahas dalam bacaan. Informasi penting disebut juga gagasan pokok, ide pokok, atau pokok pikiran. Informasi penting dalam bacaan dapat ditemukan dalam kalimat utama. Kamu dapat menemukan kalimat utama di awal, akhir, ataupun awal dan akhir paragraf. Sekarang, kerjakan dengan baik soal berikut ini. Yang pertama, bacalah teks laporan pengamatan berikut dengan seksama. 2. Tentukan kalimat utama dan kalimat penjelas pada teks laporan pengamatan tersebut. 3. Menemukan informasi penting tiap paragraf dalam teks laporan pengamatan tersebut. 4. Kembangkan informasi yang telah kamu temukan menjadi kalimat sederhana. Gunakanlah kalimatmu sendiri ya. Teks laporan pengamatannya adalah tentang peran tumbuhan bagi manusia. Tumbuhan merupakan penyedia makanan bagi manusia. Tumbuhan memiliki bagian-bagian di antaranya daun, batang, akar, dan buah. Bagian-bagian tumbuhan tersebut dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Selain sebagai penyedia makanan, tumbuhan menghasilkan oksigen atau O2. Tumbuhan menyerap karbon dioksida di lingkungan sekitar. Kemudian, karbon dioksida diubah menjadi oksigen. Oksigen dibutuhkan manusia untuk bernapas. Tanpa oksigen, manusia tidak akan bertahan hidup. Berkat tumbuhan, hawa di sekitar menjadi sejuk. Udara yang dihirup manusia pun memiliki kualitas yang sejuk dan segar. Banyak jenis tumbuhan yang dapat kita jumpai di lingkungan sekitar kita.
Setiap tumbuhan memiliki manfaat yang berbeda. Tidak sedikit tumbuhan yang memiliki khasiat untuk menyembuhkan sejumlah penyakit seperti sirih, kuntit, brotowali, kumis kucing, jahe, dan temulawak. Manusia sering memanfaatkan tumbuhan tersebut sebagai obat tradisional. Nah, tadi tugasnya adalah menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas pada teks laporan pengamatan, kemudian menemukan informasi penting di tiap paragraf dalam teks laporan pengamatan tersebut. Nah, Ibu akan kasih contoh jawaban dengan menggunakan tabel. Tabel berikut ini berisi tentang paragraf, kalimat utama, kalimat penjelas, dan informasi penting. Kita lihat kembali teks laporan pengamatannya ya. Kemudian kita tentukan kalimat utama, kalimat penjelas, dan informasi penting ada tiap paragraf. Nah, contohnya kita akan mencari kalimat utama, kalimat penjelas, dan informasi penting pada paragraf pertama ya. Kalian lihat, paragraf pertama berbunyi, tumbuhan merupakan penyedia makanan bagi manusia. Tumbuhan memiliki bagian-bagian diantaranya daun, batang, akar, dan buah. Bagian-bagian tumbuhan tersebut dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Nah, pada paragraf pertama ini, kalimat utamanya terdapat di awal kalimat, yaitu tumbuhan merupakan penyedia makanan bagi manusia. Karena kita sudah mengetahui kalimat utamanya, maka kalimat selanjutnya adalah merupakan kalimat penjelas. Dengan demikian, kita bisa mengisi tabel. Nah, sekarang jawaban kalian tadi kita isikan pada tabel ya. Untuk paragraf pertama, kalimat utamanya adalah tumbuhan merupakan penyedia makanan bagi manusia. Berikutnya adalah kalimat penjelas adalah tumbuhan memiliki bagian-bagian diantaranya daun, batang, akar, dan buah. Bagian-bagian tumbuhan tersebut dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sekarang informasi penting pada paragraf pertama bisa kita lihat dari kalimat utama ya. Kemudian kita akan menemukan bahwa informasi penting pada paragraf pertama yaitu tumbuhan sebagai penyedia makanan bagi manusia. Perintah selanjutnya adalah kalian kembangkan informasi yang telah kalian temukan menjadi bacaan yang sederhana. Gunakanlah kalimatmu sendiri ya. Berikut ini adalah contoh bacaan sederhana berdasarkan informasi penting dalam teks manfaat tumbuhan bagi manusia. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini ya. Terima kasih sudah melihat video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya ya. Selamat belajar, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.